Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fauzi Podcast. Saya Fauzi. Kali ini saya akan berbicara tentang isu ekonomi Islam terkini yang berisikan kenapa sih ekonomi Islam itu penting untuk dipelajari, lalu permasalahan dan solusi apa yang terjadi, dan cara mengatasinya. Dengan narasumber kami yaitu Runa Rofiud dan Kanda Ridwan dari Departemen Keilmuan Ekonomi Islam. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja menyapa Yunda Rofiud dan Kanda Ridwan. Halo Yunda Rofiud, halo Kanda Ridwan. Halo juga Kanda. Sekarang kesibukannya apa aja nih Yunda Rofiud, Kanda Ridwan? Oke, untuk kesibukannya sekarang karena udah masuk kuliah nih ya, mungkin sibuk ngerjain tugas aja sih, sama mungkin ada beberapa kegiatan organisasi gitu. Mungkin akhir-akhir ini ada rapat ya sama kuliah, sama Kerkom juga. Oke, jadi memang sebagian besar di organisasi sama kuliah ya ini ya kesibukannya ya. Oh iya, Kanda Yunda, aku mau menanyakan beberapa pertanyaan nih mengenai ekonomi Islam. Mungkin langsung aja ya, untuk pertanyaan pertama, ekonomi syariah itu apa sih Kanda Yunda? Oke, ngomongin tentang ekonomi syariah, jadi ekonomi syariah itu memiliki beberapa fondasi, yaitu tauhid sebagai fondasi yang paling mendasar dan sumber keyakinan agama yang menyatakan keyakinan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Ketiga, akhirat dan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang kita lakukan di dunia. Keempat, kesejahteraan untuk hidup yang lebih baik dan berkah. Nah, jadi secara garis besarnya, ekonomi syariah itu adalah salah satu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Sehubungan dengan informasi tersebut, dapat dipahami bahwa ekonomi syariah itu adalah metode yang mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, mental, dan spiritual. Oleh karena itu, kesimpulannya, hukum ekonomi syariah berfokus untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Baik, untuk jawabannya cukup jelas nih dari Yunda Rofiud. Terima kasih Yunda Rofiud. Mungkin langsung saja ya ke pertanyaan nomor 2. Mengapa sih sistem ekonomi Islam itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sekarang ini? Jadi, masyarakat muslim itu membutuhkan sistem ekonomi yang memegang ajaran Islam, agar terlepas dari keraguan-raguan dan penyimpangan dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, dengan demikian, dengan berekonomi, masyarakat dapat beribadah kepada Allah. Ada beberapa alasan mengapa ekonomi Islam itu penting. Yang pertama, mewujudkan integritas seorang muslim. Kedua, menambah nilai ibadah. Ketiga, mendukung kemajuan ekonomi Islam. Keempat, mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kelima, belajar ekonomi syariah untuk memperkuat pengamanan sosial. Oke, lalu bagaimana pandangan Islam tentang hukum dan keadilan? Ya, hukum itu berbeda dengan keadilan, tetapi untuk keduanya itu memiliki hubungan yang saling terkait dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Hukum membutuhkan roh keadilan di dalamnya, dan keadilan membutuhkan hukum sebagai sarana agar keadilan itu dapat mewujud dalam kehidupan masyarakat. Nah, keadilan merupakan salah satu ciri utama dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan berlaku adil karena dalam segala hal itu untuk mencapai ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk hukum sendiri, hukum merupakan bagian dari Islam. Ajaran hukum lebih kecil dibanding dengan ajaran Islam yang luas, antara lain terkait akidah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan hukum umumnya dikaitkan dengan ibadah dan muamalah yang menjadi domain dalam fikih. Oke, baik. Lalu yang mendasari munculnya ekonomi Islam itu apa aja sih Kanda Yunda? Dasar munculnya pemikiran ekonomi Islam sendiri sudah ada sejak era Nabi Muhammad SAW, kemudian terus berlanjut dan berkembang hingga mencapai puncak kejayaannya sejalan dengan puncak peradaban Islam beberapa abad silam. Munculnya dasar pemikiran ekonomi Islam berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci Al-Qur'an dan hadis Nabi. Oke, yang terakhir nih, mempelajari sejarah tentang pemikiran ekonomi Islam itu penting juga nggak sih menurut Kanda Yunda? Penting nggak ya? Jadi, ketika kita mempelajari ekonomi Islam, terus kita bisa mengetahui bagaimana mekanisme ekonomi Islam itu
Sebenarnya kita bisa menambah khasanah pengetahuan kita semua mengenai ekonomi. Selain itu juga sudah diajarkan di sekolah atau kampus tentang sistem ekonomi modern atau eh, ekonomi kapitalis maupun sosialis. Selain itu, manfaat lainnya itu jika kita mempelajari ekonomi Islam, kita bisa mengelola atau menjalankan etika dalam melakukan aktivitas ekonomi seperti misalnya berdagang dan berbisnis gitu. Dan apalagi rata-rata kita adalah mahasiswa ekonomi ya, jadi mungkin uh, kalau ditanya penting gak sih mempelajari ekonomi Islam, untuk saat ini mungkin ya masih penting juga ya gitu. Oke, jadi untuk kesimpulannya bahwa ekonomi syariah itu adalah satu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah merujuk pada Al-Quran dan hadis, sehingga pengertian ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kegiatannya. Maka dari itu, mempelajari ekonomi syariah itu penting ya. Alasan pentingnya nih belajar ekonomi syariah adalah untuk mewujudkan integritas sebagai muslim yang qofah, sehingga keislamannya tidak diragukan lagi. Dengan ilmu ekonomi, kita bisa memprediksi tindakan-tindakan manusia di masa depan. Prediksi tersebut bisa kita gunakan untuk merencanakan bisnis atau usaha, menentukan harga, membuat kebijakan pemasaran, kebijakan kesehatan masyarakat, sampai merumuskan kebijakan sumber daya manusia. Oh iya guys, dengar-dengar dari Departemen Keilmuan Ekonomi Islam itu akan mengadakan proker yang besar loh, yang bisa diikuti khalayak umum tentunya. Boleh spill dikit dong acaranya nanti seperti apa? Iya. Sebentar lagi kami dari Departemen Keilmuan Ekonomi Islam ada program kerja besar yang bisa diikuti oleh semua mahasiswa dan umum, yaitu Seminar Nasional Ekonomi Islam yang akan dilaksanakan tanggal 30 September 2023. Buat teman-teman yang minat ikut bisa pantengin Instagram Semarak Milad FOSEI atau sosmed dari FOSEI FEB UMS langsung ya. Kami tunggu kehadirannya. Pokoknya kalian yang mau menambah wawasan dan menambah sertifikat untuk menunjang kalian ke depannya, kalian wajib banget buat daftar Semnas ini ya. Kami tunggu. Wah, ternyata menarik sekali ya mempelajari seputar ekonomi Islam. Bisa nih kapan-kapan kita membahas lagi tentang ekonomi Islam lebih mendalam lagi. Terima kasih kepada Yuna Rofiud dan Kanda Ridwan sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast kami. Saya ucapkan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast ini. Jangan lupa kunjungi sosial media kami ya, Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Jangan lupa follow juga guys. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.